Ikan tangkapan nelayan kerap dimanfaatkan oleh ibu-ibu warga Pulau Kodingareng untuk dijadikan UMKM. Bu Anti, salah satu pencetus abon di sini, telah membuat olahan abon berbahan ikan segar sekitar 5 tahun terakhir. Rangkaian proses membuat abon dilakoninya secara telaten. Daging yang sudah dipisahkan dari durinya ini nanti akan dicampurkan dengan bumbu yang tadi dibuat ya Bu. Baru setelah dicampur ditumbuk lagi? Baru digoreng. Oke, ini kita masih menyuir-nyuir ikannya lagi ya Bu, dagingnya ya? Bu Anti dan saudara-saudaranya membuat olahan abon ikan jika ada pesanan. Jenis ikan yang digunakan untuk membuat abon bisa berbeda-beda, tergantung dari hasil tangkapan nelayan hari ini. Kalau sekarang kondisinya itu nelayan lagi hasil tangkapannya bagaimana menurut Ibu? Berkurang. Oh gitu? Iya. Karena faktor apa sih Bu kira-kira? Faktor dari semenjak ada penambangan toh. Oh, Iya. oke. Jadi itu kurang. Malah biasa dalam sebulan itu tidak ada yang dapat, kurang. Kalau nelayan yang nggak dapat ikan, Ibu juga nggak bikin abon dong? Iya, otomatis tidak bikin karena susah dulu tuh ikannya. Oh gitu. Oke. Tapi dalam sebulan biasa bikin, yang bisa beli dari pas kalau di Makassar murah tuh ikan beli di situ. Oh gitu, belinya harus nyebrang dulu ke sana ya Bu? Satu bungkus abon yang besar bernilai Rp20.000, abonnya, Bu. sementara bungkus kecil hanya Rp10.000 saja. Menjual abon ikan dilakoni Bu Anti semata-mata untuk penghasilan tambahan demi membantu perekonomian keluarga. Ayo, Pak. Masyarakat pesisir di Pulau Kodingareng, Makassar rata-rata pergi melaut sejak usia dini. Anak-anak terbiasa ikut orang tua mereka ketika mencari ikan. Meski terdapat bangunan SD negeri di sini, banyak anak yang lebih memilih untuk pergi ke laut. Kondisi ini membuat jumlah anak putus sekolah bertambah tiap tahunnya. Dikala banyaknya wilayah yang kesulitan mendapat fasilitas pendidikan, para nelayan yang merupakan orang tua siswa seolah melihat sektor pendidikan formal bukan sebagai prioritas. Pak Sudarman, anaknya berapa Pak? 5. Sudah pada besar atau ada Dahir yang paling kecil ya? Dahir paling kecil. Kalau anak-anak yang ikut Bapak melaut gitu, ini Dahir ya? Dahir pergi ke sekolah juga nggak? Enggak. Sudah sejak kapan Pak? Udah lama dia. Karena apa Pak? Maaf kalau boleh tahu. Kalau masalah yang begitu kan biasanya jajan anak-anak. Bahkan dia mau sekolah jajan nyentah. Apalagi yang tadi aku katakan itu waktu corona itu anak-anak mau dipaksakan disuntik, akhirnya dia melarikan diri ke sekolah, dia takut. Karena seterusnya dia tidak mau, dia mau ikut sama saya mancing. 3 anak laki-laki Pak Sudarman terbiasa menemani ia pergi ke laut. Tak dipungkiri, kehidupan nelayan di sini serba kekurangan. Seolah tak ada pilihan, hal ini menjadi pemicu mereka lebih memilih mencari uang guna dapat bertahan hidup. Faktor kesejahteraan nelayan yang terbengkalai membuat Dahir mengukir perjuangan hidupnya sejak usia SD. Ayahnya yang merupakan seorang nelayan selama sekitar 17 tahun banyak mengajarkan ia cara menggunakan alat pancing hingga hal-hal yang bersangkutan dengan perahu. Dahir, kamu sekarang umurnya berapa? 11. Nah, Dahir sehari-hari datang ke laut ya? Oh, ikut sama Bapak. Kalau pergi ke laut berarti Dahir nggak pergi ke sekolah? Tidak. Oh gitu. Sudah dari kapan Dahir nggak datang ke sekolah? Ada corona. Oh, dari COVID. Kalau kamu maunya datang ke sekolah atau kerja ke laut? Kerja ke laut. Lebih pengen kerja ke laut. Kenapa? Boleh cerita sama aku? Cerita, bapak gue tidak bantu-bantu. Terbantu bapak gue. Tapi ada keinginan nggak Dahir untuk kembali datang ke sekolah? Belum. Tapi pengen juga kembali sekolah lagi. Mungkin seharusnya kalau sekarang masih sekolah, Dahir sudah tamat SD ya. Kenapa sedih? Tidak. Dahir merasanya gimana sih? Malu.
Malu ya. Jangan malu, Dahir masih bisa sebetulnya. Kalau Dahir punya keinginan yang kuat, kembali lagi ke sekolah ya kan? Kalau teman-teman Dahir gimana? Teman-teman Dahir ada juga yang pergi melaut nggak? Ada. Ada juga yang seumur Dahir, yang sudah tidak sekolah. Tidak. Jangan sedih ya, aku jadi sedih tahu. Kisah lain datang dari anak yang turut mencari uang dengan memanfaatkan hasil laut. Tak seperti Dahir yang pergi melaut, Fahri dan kawan-kawannya menjadi kurir angkut di sebuah tempat pelelangan ikan. Setiap harinya, TPI Pautere sibuk dengan aktivitas bongkar muat ikan segar. Tangkapan nelayan dari seluruh gugusan kepulauan di Sulawesi Selatan, bahkan dari Pulau Kalimantan, didistribusikan ke sini. Kesibukan di tempat pelelangan ikan sudah dimulai sejak dini hari. Fahri, Firman, Rival, Ilham dan Adun menyisiri area dermaga pasar untuk menyambut datangnya kapal pembawa ikan. Mereka gigih bekerja dari subuh hingga matahari terbit demi tidak meminta uang jajan ke orang tuanya. Fahri, kamu sekarang usianya berapa? Kelas 12 tahun. 12 tahun. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. Oke, kelas 2 SMP. Nah, kamu setiap hari ke sini ke TPI atau gimana? Setiap libur. Fahri sejak kapan datang ke TPI untuk bekerja bantu-bantu orang yang nurunin ikan? Sejak kapan? Kelas 6 SD. Oh, dari kamu kelas 6 SD ya. Oh gitu. Kamu rumahnya dekat dari sini? Dekat. Oh gitu. Kalau sekali kerja dapat upahnya berapa kalau boleh tahu? Biasa 15 atau 20. 15 atau 20 ya. Dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 5 sampai jam 11 kira-kira. Oh, dari subuh itu ya? Iya. Bangun jam berapa kamu? Bangun jam 4 sih. Oh gitu. Kalau dapat uang, kamu biasanya uangnya buat apa? Beli jajan. Nah, kamu kalau kerja seperti tadi, ini nggak sih, capek nggak sih? Capek sih. Capek. Iya. Terus kenapa milih kerja gitu? Mengisi waktu libur. Oh gitu. Orang tua kamu ada di rumah? Ada di rumah. Oh gitu. Kerjanya ke TPI juga atau tidak? Iya. Apa kerjanya? Bapakku sopir. Kalau mamaku rumah tangga nih. Kalau sudah bekerja gini, kamu masih tetap pengen sekolah kan? Iya. Tetap pengen sekolah ya? Iya. Nggak mau berhenti sekolah ya? Jangan ya? Iya. Cita-cita kamu apa? Tentara. Jadi tentara? Wah, gagah. Orang tua Fahri tidak melarang ia untuk bekerja, asal tetap bertanggung jawab terhadap sekolahnya. Fahri pun tak merasa terlena karena mendapat upah dalam bentuk uang maupun ikan. Ia hanya pintar dalam mengoptimalkan hari liburnya. Fahri dan kawan-kawannya bekerja di tempat pelelangan ikan untuk mengangkut ikan yang baru datang dari kapal ke kios-kios pedagangnya. Nah, mereka kadang bayarannya pakai ikan, kadang pakai uang. Hal ini dilakukan sama mereka semata-mata untuk membantu orang tua sekaligus mencari uang jajan sendiri. Dahir dan Fahri sama-sama menjalani hidup sebagai anak yang tumbuh di wilayah pesisir. Pada satu sisi kehidupan, ada anak yang rela putus sekolah demi mengurangi beban orang tua. Dan di sisi kehidupan lain, seorang anak bekerja memikul beban berat, namun memilih tidak meninggalkan sekolahnya demi tetap meraih cita-cita. Tak hanya Pulau Kodingareng yang kini dilanda abrasi, kondisi serupa juga dialami sebagian wilayah di Provinsi Bengkulu, terkena abrasi atau pengikisan daratan oleh arus laut. Seperti yang terjadi di Kabupaten Muko-Muko. Daerah ini memiliki panjang garis pantai sekitar 100 km dari 525 km pesisir di seluruh Provinsi Bengkulu. Desa Tramang Jaya di Kabupaten Muko-Muko menjadi salah satu wilayah yang amat terdampak dari adanya abrasi air laut. Setidaknya 2 meter daratan tiap tahun hilang karena terkikis oleh ombak yang telah berlangsung sejak 28 tahun lamanya. Tempat saya berdiri sekarang
dulunya merupakan lapangan bola. Siapa sangka garis pantai bergeser ke daratan dan semakin dekat dengan jalan dan pemukiman warga. Sekarang daratannya sudah terkikis oleh air laut. Ikuti perjalanan saya menelusuri kehidupan warga desa Tramang Jaya. Sebagai wilayah pesisir, kebanyakan masyarakat di desa Tramang Jaya melakoni pekerjaan menjadi nelayan. Saya berkesempatan mengikuti aktivitas melaut kelompok nelayan Kolotoma. Sekarang ini saya bersama nelayan di desa Tramang Jaya. Kami mau melaut di Kuala Tramang. Cara menangkap ikan di sini masih menggunakan jaring tradisional. Biasanya, jaring-jaring tersebut sudah dipasang di laut dari malam hari, lalu didiamkan hingga hari berikutnya. Setelah memasangkan jaring, sekarang kami ada di spot yang berbeda untuk mengangkat jaring yang sudah dipasang dari semalam. Mudah-mudahan nih dapat ikannya ya Pak ya? Iya. Biasanya dapat nggak Pak? Dapat. Oke, Pak Syukur, kita mulai ya. Kita tarik jaringnya ya. Oke. Kedalaman laut di tempat kami berada mencapai 15 meter. Di lokasi ini, para nelayan biasa menghabiskan waktu hingga bermalam agar mendapat hasil tangkapan maksimal. Ikan yang didapat biasanya mengikuti musim ikan yang ada. Saat ini, kondisi arus laut sedang gelombang pesisir selatan yang menyebabkan angin kencang berhembus ke arah kami. Wah, ini dapat ikannya besar banget. Jenisnya ikan tenggiri yang biasanya kalau kita makan somai. Nah, ini ternyata nih ikannya sebesar ini. Ikan ini didapat di jarak sekitar 3 mil dari daratan. Berarti ini lautnya masih terjaga banget ya. Melakoni pekerjaan di tengah laut sejak tahun 2000-an, Syukur dan Jais kerap alami pasang surut harga jual ikan yang tak menentu. Kalau selama ini, melaut lah ya, itu kalau rata-rata penghasilan Pak boleh tahu nggak? Nggak menentu juga. Kalau penghasilan tuh hari ini dapat 100.000, besok mungkin dapat 500, besoknya lagi dapat 10.000 seperti itu. Pernah nggak dapat sama sekali? Ada. Untuk beli minyak pun susah ya Bang ya? Iya. Nah, itu. Kalau bagi kami nelayan desa Tramang Jaya khususnya, untuk harapan ke depan, ya mudah-mudahan untuk tambahan operasionalnya, terus dengan kondisi jaring kami yang tidak menentu, ya harapan untuk pemerintah instansi yang terkait, terus yang kedua lagi penjualannya juga harus jangan ini sepihak lah. Jais dan Syukur menggantungkan hidupnya pada hasil laut yang tak menentu. Peralatan menangkap ikan yang kondisinya tak prima, hingga tumpuan perahu kayu yang usianya sudah lapuk, menjadi perkakas satu-satunya milik mereka. Usai mendapat sejumlah tangkapan, kami bergegas membawanya ke daratan. Kebetulan, hari ini menjadi jadwal mobil pengangkut ikan datang ke dalam desa. Nah, ini hasil tangkapan di jaring yang dipasang semalaman. Sekarang mau ditimbang dulu ya Bang ya. Boleh Bang, timbangannya aja yang kesini ya. Harga 1 kilogram ikan tenggiri hanya diupah Rp30.000. Hari ini, hasil tangkapan tak lebih dari 16 kilogram atau setara Rp500.000. Sungguh pendapatan yang tak sepadan bagi Jais dan anggota kelompok nelayannya. Hal yang kerap menjadi kendala bagi para nelayan di desa Tramang Jaya ialah faktor cuaca tak menentu. Nipahnya ini ada di rawa-rawa yang sempit banget ruang geraknya. Selain berdekatan dengan garis pantai, wilayah desa Tramang Jaya juga dikelilingi oleh aliran sungai besar.
Sungai Tramang menjadi interaksi penghubung antara daratan dan lautan. Di sepanjang pinggir Sungai Tramang terdapat banyak pohon nipah. Tanaman ini tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Nah, sekarang kami udah sampai di lokasi mengambil nipah. Ini ada di rawa-rawa gitu. Warga di sini biasa mencari nipah untuk sekedar dikonsumsi. Tanaman yang tumbuh secara liar ini menjadi berkah luar biasa, sebab dapat melindungi bibir pantai dari pengikisan daratan. Secara ekologis, tanaman ini dapat menjaga kelestarian sungai. Sementara itu, saya bersama sejumlah warga desa Tramang Jaya mencari buah nipah yang masih muda. Jika warna kulitnya sudah coklat pekat, maka buah di dalamnya sudah keras dan tak lagi bisa dimakan. Ngambil nipahnya ini ada di rawa-rawa yang sempit banget ruang geraknya. Terus ini sekarang kita udah ngambil nih satu tandan kayak gini, berat banget. Ada kali 25 kilo ya Bang Raja ya? Ada kali beratnya segitu. Sekarang mau dipindahin ke sampan. Usai mengumpulkan buah nipah, kami pun langsung bergegas untuk mengolahnya. Saat di perjalanan kembali ke darat, saya mencoba memakan langsung nipah yang baru dikupas. Ini bisa langsung dimakan? Bisa. Oke. Nah, ini ternyata dalamnya buah nipah tuh kayak gini dan bisa langsung dimakan. Oke, saya mau cobain. Oke, yuk makan. Ini tangannya hilang tuh. Rasanya sih gimana? Yang ini manis nggak? Lumayan. Lumayan ya, pas. Karena yang diambil itu buah nipah yang masih muda. Teksturnya kenyal kayak kolang-kaling katanya. Enak. Ya. Ini kita dapetnya pas lagi yang manis-manis banyak ya Bang? Iya. Tapi emang agak susah ya, nyarinya harus di tempat kayak gitu ya? Betul. Oh. Apalagi lagi pasang agak susah. Iya. Dan apa kayak rawa-rawa kayak tadi harus Iya. lumpur-lumpuran. Ini sebenarnya dijual nggak sih Bang di sini? Oh, kebetulan untuk saat ini kita nggak jual. Oh. Cuma untuk konsumsi warga aja. Kenapa nggak dijual Bang? Karena mungkin itu tadi kita karena susah nyarinya, Hmm. jadi mungkin banyak juga sih orang luar yang kesini cuma buat ngambil, tapi kita nggak jual. Oh gitu. Jadi buat dimakan aja nih ya. Iya. Kami mengolah nipah di tepi pantai. Tanaman liar yang buahnya bertekstur seperti kolang-kaling ini menjadi salah satu penyerap sumber karbon. Hal tersebut bermanfaat untuk menjaga kelembaban dan curah hujan. Sekarang sudah mulai bisa dikatakan yang lapangan dulu aja udah mulai hilang kena abrasi itu sendiri. Gitu. Sebenarnya tanaman nipah ini juga bisa untuk ini nggak sih mencegah abrasi gitu atau memang nggak sengaja tumbuh di situ gimana? Ya kalau spesifikasinya saya kurang paham. Cuma yang jelas ya pohon nipah ini bisa membantu juga untuk menghalang abrasi. Buah nipah kami olah menjadi hidangan ringan yang dimasak seperti kolak. Buah seperti ini sudah sangat langka, namun banyak ditemukan di Desa Tramang Jaya. Abrasi yang terus menggerus daratan, ditambah anomali suhu laut yang mempersulit hasil tangkapan, kini menjadi ancaman nyata bagi kehidupan nelayan pesisir. Tanpa langkah penanganan yang cepat dan terencam, abrasi berpotensi menelan pulau demi pulau, sekaligus mengancam keberlangsungan masyarakat yang menggantungkan hidup di pesisir. Para nelayan berharap pemerintah hadir dengan solusi nyata agar abrasi dapat dikendalikan dan masa depan pesisir tetap terjaga dari ancaman laut yang kian meluas.